Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan menjelaskan tentang IoT atau Internet of Things. Sebelum kita menjelaskan, ada baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Kenalkan, nama saya Syifera Fianandira. Nama saya Nazaria Naizati. Nama saya Dia Hoirunisa. Nama saya Renard Tamaya Simanjuntak. Nama saya Rizky Ramadan Sugianto. Nama saya Muhammad Hafiz. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari pengertian Internet of Things. Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat seperti sensor, perangkat elektronik, dan objek lainnya terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Dengan IoT, pengguna dapat terkoneksi untuk melakukan berbagai aktivitas mulai dari pencarian informasi hingga pengolahan data tanpa perlu campur tangan manusia. Berikut penerapan IoT di berbagai bidang. Pertama, kesehatan, contohnya pemantauan kesehatan secara acara real time. Kedua, pertanian, contohnya sensor untuk optimasi irigasi dan pemupukan industri pemeliharaan mesin secara prediktif. Ketiga, rumah pintar, contohnya otomatisasi perangkat rumah untuk kenyamanan dan keamanan. Keempat, transportasi, contohnya kendaraan terhubung dan manajemen lalu lintas. Kelima, energi, contohnya pengelolaan konsumsi listrik melalui smart grid. Kekurangan IoT ada 5. Yang pertama, isu keamanan. Seluruh data memang bisa dengan mudah diakses oleh IoT. Hal ini membuat penggunanya takut akan adanya kebocoran data karena banyaknya data yang dikumpulkan, termaksud informasi rahasia. Ketakutan ini akan selalu muncul yang bisa berakibat fatal pada hilangnya data sensitif sampai pencurian identitas. Pengguna IoT harus lebih bijak dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ada agar lebih terlindungi dari upaya hacking. Yang kedua, bergantung dengan listrik. Seperti halnya komputer, teknologi IoT bergantung pada listrik yang stabil dan memadai. Jadi, saat merencanakan penggunaan IoT dalam sebuah sistem, diperlukan langkah-langkah tambahan yang berhubungan dengan infrastruktur dari perangkat yang digunakan, seperti power generator dan juga pelindung agar tidak terkena air. Ketiga, bergantung dengan kecepatan. Internet of Things sudah pasti membutuhkan koneksi internet untuk saling berhubungan antar sistem dan perangkat yang digunakan. Agar teknologi IoT maksimal penggunaannya, diperlukan konektivitas dan akses stabil ke internet. Jadi, teknologi IoT memerlukan router, hub, dan sarana tambahan lainnya agar jaringannya semakin maksimal. Yang keempat, membutuhkan skill IT yang tinggi. Bekerja menggunakan IoT dalam produktivitas sehari-hari membutuhkan skill dan pengalaman yang tinggi mengenai segala hal dan aktivitas pada jaringan yang digunakan. Skala IoT pada perusahaan pun membutuhkan tenaga kerja dengan skill IT yang tinggi. Seringkali ini menjadi sumber daya manusia yang cukup mahal karena harus berurusan dengan data sensitif. Meskipun jumlah sumber daya manusia bisa dikurangi, tetap harus memiliki skill yang cukup untuk mengoperasikan IoT ini. Yang kelima, mengurangi aktivitas fisik. Banyaknya pekerjaan yang bisa diandalkan pada IoT membuat pekerjaan fisik orang-orang semakin berkurang. Penggunaan internet yang berlebihan akan membuat para pekerja menjadi tidak aktif dan berujung pada masalah kesehatan. Kelebihan IoT, pertama, meningkatkan produktivitas. Sumber daya manusia bisa dialihkan untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran kreatif dan keterampilan khusus. Kedua, menghemat biaya. Dengan IoT, pekerjaan yang butuh kontrol secara berkala atau menggunakan otomasi bisa menjadi lebih terjadwal dengan baik sehingga tingkat produksi pun semakin meningkat. Ketiga, meningkatkan keselamatan. Jaringan perangkat IoT yang terhubung satu sama lain bisa mengurangi kemungkinan kesalahan yang terjadi seperti human error dan ancaman kebocoran data perusahaan. 4. Meningkatkan customer service. Pengumpulan data dengan artificial intelligence yang dapat membaca perilaku dari pelanggan secara detail. Contohnya, auto checkout untuk produk yang sering dibeli. 5. Meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. Adanya IoT memberikan kesan lingkungan kerja dengan smart ecosystem sehingga akan semakin aman dan terpercaya dengan berbagai produk atau servis yang ditawarkan. 1, 2, 3. Seperti apa cara kerja Internet of Things? Sederhananya, IoT bekerja dengan memanfaatkan instruksi pemrograman yang setiap perintahnya bisa dihasilkan interaksi sesama perangkat, terhubung secara otomatis tanpa adanya intervensi penggunaan bahkan dalam jarak jauh sekalipun. Adapun faktor vital yang menjadi kelancaran perangkat IoT adalah jaringan internet yang menjadi konektor antara sistem dan perangkat.
Sementara manusia dalam tahap ini hanya menjadi monitor untuk setiap perilaku perangkat saat mereka bekerja. Komponen IoT. 1. Artificial Intelligence atau AI. Salah satu komponen dasar IoT adalah kecerdasan buatan yang berfungsi sebagai otak sebuah perangkat. 2. Konektivitas. Tanpa sebuah hubungan jaringan, IoT tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Ketiga, sensor. Sensor pada perangkat IoT bertujuan untuk mendefinisikan instrumen dan mengubah perangkat tersebut menjadi sebuah sistem aktif yang sanggup melakukan fungsinya dengan sesuai. Yang keempat, active engagement. Banyak perangkat konvensional yang masih menggunakan metode engagement secara pasif. 5. Perangkat yang kecil dan ringkas. Di masa yang semakin modern ini, banyak perangkat berukuran kecil yang mampu melakukan banyak hal, yaitu smartphone. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.